Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Lebih Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Di kesempatan kali ini kita akan bahas perbedaan analisis fundamental dan teknikal. Pembahasan ini penting, perlu sahabat FCI simak dari awal hingga selesai agar tahu apa bedanya analisa fundamental dengan analisa teknikal. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail mengenai perbedaan analisis fundamental dan teknikal saat kita trading, perlu kami ingatkan ke sahabat trader Forex Lebih Indonesia semuanya yang saat ini belum daftar akun trading di XM ataupun belum punya akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap bagaimana cara daftar akun trading di XM, panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading forex dari nol. Teman-teman bisa klik notif di bagian atas video ataupun silakan buka YouTube channel Forex Lebih Indonesia, klik bagian menu playlist yang ada di YouTube channel Forex Lebih Indonesia. Oke, klik bagian menu playlist yang ini. Nah, di sini ada playlist belajar trading forex dari nol. Di playlist ini telah kami jelaskan panduannya secara lengkap, step by step cara daftar akun trading di XM. Ikuti langkah-langkahnya agar teman-teman semua punya akun trading di XM. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas perbedaan analisis fundamental dan teknikal. Nah, banyak teman-teman yang masih bingung, kita sebaiknya pakai analisis fundamental atau analisis teknikal. Perbedaan yang pertama antara analisis fundamental dan teknikal yaitu analisis fundamental itu merupakan suatu metode analisa trading yang dibuat berdasarkan dari hasil analisis data-data ekonomi dan juga kondisi sosial, ekonomi, dan politik di negara yang bersangkutan. Ini yang dimaksud dengan analisis fundamental. Sedangkan analisis teknikal itu merupakan cara ataupun metode analisa trading yang menggunakan riwayat pergerakan harga sebagai bahan kajian untuk menentukan arah pergerakan pasar mau kemana, mau naik ataupun mau turun. Jadi beda. Bahan kajiannya, analisis fundamental itu melihat data-data ekonomi dan juga kondisi sosial ekonomi dan politik di negara yang bersangkutan, apa pengaruhnya terhadap pergerakan mata uang negaranya. Sedangkan analisis teknikal itu kita lihat riwayat pergerakan harga yang sudah lalu, apa pengaruhnya terhadap pergerakan market ke depan. Kemudian perbedaan yang kedua antara analisis fundamental dan teknikal itu terletak pada waktu trading ataupun time frame trading yang digunakan. Trader yang menggunakan analisis fundamental sebagai metode ataupun cara analisa tradingnya biasanya menggunakan time frame trading yang lebih besar ataupun lebih cenderung kepada swing trading. Sedangkan trader yang menggunakan analisis teknikal itu biasanya trading scalping ataupun trading jangka pendek dan juga intraday. Ini perbedaan yang kedua mengenai time frame trading yang digunakan. Yang pakai fundamental biasanya lebih ke swing ataupun trading jangka panjang, sedangkan yang menggunakan analisis teknikal biasanya tradingnya scalping ataupun intraday. Kemudian perbedaan yang selanjutnya, perbedaan analisis fundamental dan teknikal, yaitu dari sumber data yang digunakan. Sesuai dengan definisinya tadi bahwa analisis fundamental itu pakai data-data ekonomi dan juga kondisi sosial ekonomi di suatu negara tersebut. Kita analisis kondisinya seperti apa dan apa pengaruhnya terhadap mata uang negaranya. Bisa menguatkan mata uang negaranya ataupun bisa melemahkan mata uang negaranya. Sedangkan analisis teknikal itu pakai sejarah pergerakan harga untuk menentukan harga mata uangnya akan naik ataupun akan turun. Kemudian perbedaan yang terakhir, perbedaan yang keempat, dan banyak teman-teman yang salah paham bahwa fundamental itu fungsinya untuk menentukan arah besar ataupun tren besar pergerakan suatu mata uang ataupun suatu instrumen trading. Mau uptrend ataupun mau downtrend. Dalam jangka panjang ini mau naik ataupun mau turun.
Sedangkan analisis teknikal itu digunakan trader untuk kapan sih kita melakukan open posisi buy dan kapan kita melakukan open posisi sell. Ini 4 perbedaan analisis fundamental dan juga analisis teknikal. Yang pertama dari definisinya juga sudah berbeda. Kemudian yang kedua, time frame trading yang digunakan. Yang ketiga, sumber data yang dipakai. Ini tentu jelas berbeda. Kemudian fungsi dari dua analisa ataupun dua metode trading ini. Agar teman-teman lebih jelas memahami perbedaan analisis fundamental dan teknikal, kita langsung praktek saja. Teman-teman yang ingin belajar analisa fundamental lebih lengkap, silakan buka di bagian menu playlist yang ini. Analisa fundamental forex. Telah banyak kita bahas topik-topik analisis fundamental yang perlu teman-teman ketahui. Kali ini kita akan buka kalender ekonomi terlebih dahulu. Kita lihat data-data ekonomi apa saja yang akan dirilis pada hari ini. Teman-teman yang mengalami kendala saat membuka website Forex Factory bisa gunakan kalender ekonomi di website XM. Klik saja bagian riset dan edukasi, kemudian di sini ada kalender ekonomi. Oke. Ini tanggal 8 September. Kemungkinan ketika teman-teman menyimak pembahasan ini waktunya sudah berbeda, tapi pada intinya sama. Cara kita analisis fundamental dan teknikal ketika trading itu ya seperti ini. Ini data yang tadi sudah dirilis mengenai produk domestik bruto Jepang yang mengalami kenaikan. Data sebelumnya 0,5%, data aktualnya dirilis naik 0,4%. Dan sekarang produk domestik brutonya pada kuartal kedua ini berada di level 0,9%. Kemudian setelah itu ini data yang penting juga, jam 19.15 ini akan dirilis tingkat inflasi di kawasan Euro. Inflasi bulanan diproyeksi akan mengalami kenaikan, perkiraannya di sini akan naik 1,25%. Dan pada jam 21.15 di sini dapat teman-teman lihat nanti Bank Sentral Euro itu akan merilis kebijakan moneter terbarunya. Dan para pelaku pasar memproyeksi bahwa Bank Sentral Euro itu akan menaikkan suku bunga 50 basis poin sampai dengan 75 basis poin. Kemungkinan paling besarnya 75 basis poin. Kenapa? Karena kalau kita lihat di berita yang kemarin itu Rusia menghentikan aliran gas ke Eropa. Dan kalau hal ini terus dibiarkan, gejolak harga energi di kawasan Euro tentu akan naik secara signifikan dan akan membuat daya beli masyarakat menjadi turun. Oleh karenanya, untuk meredam inflasi yang sekarang berada pada level 9,1%, kalau kita lihat di sini, inflasinya berada pada level 9,1% di Euro, sebelumnya 8,9%, sudah lebih dari 4 kali lipat. Nah, untuk menurunkan inflasi ini, Bank Sentral harus menaikkan suku bunga secara agresif. Ini yang dimaksud dengan analisis fundamental. Oke, teman-teman juga bisa baca di sebelah sini di berita terbaru. Ini berita tentang proyeksi kenaikan suku bunga nanti malam. Bank Sentral Eropa diperkirakan akan menaikkan suku bunga 0,75% di pertemuan kebijakan moneter nanti malam. Dan teman-teman kalau langkah ini diambil oleh Bank Sentral tentu nanti malam Euro akan menguat terhadap beberapa pasangan mata uang yang lainnya. Jelas ya teman-teman, kita sudah lihat data-data ekonominya tadi di sini. Oke. Kemudian kita sudah lihat juga data ekonomi yang akan dirilis pada hari ini. Kemudian situasi dan kondisi di Euro tadi sudah kita bahas juga. Kawasan Euro sekarang sedang menghadapi tekanan harga yang sangat signifikan dan Bank Sentralnya harus menaikkan suku bunga. Nah sekarang setelah kita mengetahui kondisinya seperti apa, peluangnya seperti apa, di mana nanti malam Bank Sentral berpeluang menaikkan suku bunga, nah kita lihat grafiknya sekarang. Kita lihat grafik ini yang disebut dengan analisis teknikal. Kita buka MT4XM, kita coba lihat pair mata uang Euro USD. Kalau kita lihat di sini trennya masih berada dalam kondisi yang datar. Yang perlu teman-teman waspadai bahwa biasanya 1 minggu sebelum Bank Sentral melakukan pertemuan, pergerakan mata uang yang bersangkutan akan berada pada kondisi yang datar.
Karena sejatinya pelaku pasar menanti apa kebijakan moneter yang akan digunakan oleh negara yang bersangkutan. Akan menguatkan mata uangnya ataupun akan melemahkan mata uangnya. Jika nanti malam Bank Sentral Euro menaikkan suku bunga, maka kemungkinan besar harga akan mengalami kenaikan ke sekitar sini. Ini merupakan supply zone terdekat, ataupun ke atas sini. Ini merupakan level MPL. Teman-teman yang telah belajar strategi Quasimodo pasti sudah tahu. Ini high, ini low, ini new high, ini new low. MPL-nya ada di sini. Oke, jelas ya teman-teman semua. Nah, ini perbedaan analisis fundamental dan teknikal. Dua metode analisis ini tidak bisa kita pisahkan, teman-teman. Kalau ingin konsisten di bisnis ini, teman-teman gunakan dua metode analisa trading ini untuk menentukan arah besarnya mau kemana. Kemudian secara teknikal, peluang kenaikan harga dan penurunan harganya mau kemana. Semoga sampai dengan ini teman-teman sudah tidak bingung lagi mengenai analisis fundamental dan juga teknikal. Karena dua hal ini perlu teman-teman pakai saat trading. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Jika ada hal yang belum dipahami, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Forex Club Indonesia dan nantikan video lainnya. Baik itu analisis fundamental dan juga analisis teknikal. Ada banyak metode analisa teknikal yang bisa teman-teman pelajari di bagian menu playlist di YouTube channel Forex Club Indonesia. Ada pembahasan mengenai candlestick, supply and demand, Elliott wave, support resistance, dan yang lainnya. Dan untuk pembahasan analisa fundamental sendiri, silakan teman-teman pelajari di playlist yang tadi, di playlist analisa fundamental forex. Di situ telah banyak kita jelaskan bagaimana cara analisa kondisi ekonomi di suatu negara yang mata uangnya kita tradingkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.